Saya merasakan gejala sejak tahun 2014. Saat itu saya sering merasa cepat lelah dan capek saat berjalan jauh dan naik tangga. Saya berobat ke dokter jantung dan saat itu hanya mendapatkan obat-obat lambung. Tidak ada pemeriksaan yang lebih mendalam. Saat itu dokter mendiagnosa saya sebagai TB dan tumor paru. Saya merasa lelah dan capek karena saya sudah berobat ke beberapa dokter dan jawabannya seperti itu tanpa ada pemeriksaan yang mendalam. Dan saya menjadi bingung sebenarnya sakit apa saya itu. Perjalanannya lumayan panjang, dimulai ketika saya kecil, bermasalah dengan paru-paru saya. Lalu, saya juga sempat melakukan operasi histerektomi atau pengangkatan rahim. Setelah itu, saya pun terkena COVID-19. Setelah terkena COVID-19, mulai ada yang berbeda dengan saya. Saya mulai merasakan sering sakit, mudah lelah, bengkak pada seluruh anggota tubuh saya. Sampai akhirnya saya terdiagnosa gagal jantung dengan hipertensi paru primer. Jadi awalnya saya tahun 1994 didiagnosa dengan lupus. Kemudian pada saat awal diagnosa itu sering keluar masuk rumah sakit. Akhirnya 3 tahun kemudian dilakukan check up menyeluruh, termasuk jantung, paru, apa segala. Dilakukan ekokardiografi. Di sana ditemukan ada hipertensi paru tahap ringan. Pada saat itu gejala yang ada masih ringan, memang cuma mudah lelah saja. Dari dokter diinformasikan kalau hipertensi parunya tidak ada pengobatan yang tersedia pada saat itu. Jadi tantangan terbesar yang saya alami pada saat itu adalah akses informasi yang minim sekali ya. Selain itu juga biaya pengobatan yang tinggi. Akses obatnya juga sangat terbatas. Jadi setelah saya didiagnosa awal tadi, 5 tahun kemudian baru mulai terasa pada saat naik tangga, ngos-ngosan, sampai di atas terasa seperti tercekik gitu ya. Kemudian seluruh badan juga bengkak semua sehingga saya harus opnam. Momen terberat yang pernah saya alami ketika dokter mengatakan saya harus banyak berdoa dan bersabar. Dokter saat itu sempat bilang seperti ini, "Wah, ibunya alhamdulillah kuat dan sabar. Ibunya tidak menangis, tidak terlihat bersedih." Setelah itu, saya menangis di toilet rumah sakit. Dengan saya dinyatakan menderita hipertensi paru dan ASD, saya lebih banyak bersyukur dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada saya. Dengan banyak ujian yang telah Tuhan berikan kepada saya, ternyata Tuhan memberikan sejuta kemudahan untuk saya, terutama untuk kami dalam keluarga dan anak-anak kami. Tetap bersyukur dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada saya. Di saat saya mendapatkan banyak sekali kekurangan, Tuhan itu banyak pula memberikan kemudahan. IHPI merupakan rumah kedua bagi pasien hipertensi paru di Indonesia. Kami tidak hanya memberikan informasi yang benar mengenai penyakit hipertensi paru, tapi juga merupakan tempat untuk saling berbagi, saling menguatkan satu sama lain, dan menemani dalam menjalani pengobatan bersama hipertensi paru. Kami melakukan edukasi, support group, advokasi, dan menjembatani antara pasien, tenaga kesehatan,
dan para pemangku kebijakan. Tujuan kami sederhana, kami ingin memastikan bahwa pasien hipertensi paru di Indonesia tidak merasa sendirian dan mendapatkan akses pengobatan yang lebih tepat. Pesan HPI untuk pasien hipertensi paru, tetap semangat, jangan berputus asa, dan jangan merasa sendirian. Ada komunitas yang selalu siap mendukung, ada orang-orang yang mengerti perjuangan Anda. Tetap semangat untuk terus melakukan pengobatan secara rutin dan teratur, dan jangan ragu untuk selalu mencari informasi yang benar mengenai hipertensi paru. Pesan HPI untuk keluarga pasien hipertensi paru, ketahuilah bahwa dukungan Anda merupakan support sistem terbaik dan juga sumber kekuatan bagi pasien hipertensi paru. Yakinlah bahwa kita bisa melewati semua ini bersama, karena Bersama kita kuat.